Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Pada kesempatan sore hari ini Allah kembali kumpulkan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosa dan satu langkah lain menjadi peninggi derajat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Artinya apa? Artinya Allah masih mencintai kita dan Allah masih memilih kita untuk menjadi orang yang memperbaiki masa lalu dan untuk bisa memperindah masa depan. Kenapa? Karena orang yang sudah tidak diberikan lagi kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan, ya udah nggak ada lagi kesempatan untuk menambal masa lalunya, gitu. Sama seperti halnya gini, kalau misalnya kita masih hidup, seburuk apapun kita di masa lalu dan masih diberikan kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya orang itu dicabut nyawanya oleh Allah dan dia belum sempat melakukan kebaikan atau belum sempat mentobati keburukannya, coba kapan dia bisa tobat? Di alam kubur itu percuma gitu. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam kubur kemudian minta ampun tuh nggak diterima gitu. Kenapa? Karena taubat itu jauh sebelum nyawa ini berada di kerongkongan. Malam yugorgir itu artinya belum sakaratul maut. Nah itu masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah jadi hantu gitu ya, atau jadi hantu ya, jadi setan penasaran misalnya, jadi arwah gentayangan karena mungkin belum selesai apanya Ustaz kisahnya dengan si dia, ya. Akhirnya jadi hantu gentayangan kayak gitu ya. Nah itu lain ceritanya. Udah nggak ada lagi kesempatan. Maka kesempatan melakukan kebaikan tuh ketika kita masih hidup di dunia. Makanya Allah menyampaikan bahwa penyesalan yang terbesar oleh orang-orang yang sudah meninggal itu, Allah gambarkan yang pertama, ya Allah tangguhkan sebentar aja ke dunia. Mau ngapain? Dia bukan mau sholat. Sholat itu panjang. Dia butuh apa? Bersuci dulu dari hadas dan najis, ya kan? Dia harus menentukan arah, dia harus gelar sejadah. Itu panjang sholat itu. Atau mau umroh, tambah panjang lagi gitu kan? Ya kalau ada uangnya buat antri, buat daftar. Kalau nggak ada gimana? Jadi mereka itu minta dikembalikan kepada Allah. Mau ngapain? La as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku pengen sedekah ya Allah. Jadi kalau dikembalikan sebentar aja ke dunia, dia mau apa? Sedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik gitu. Tapi udah terlambat lah, udah terlambat. Maka sebelum terlambat, kalau masih diberikan kesempatan hidup, gunakan dengan baik. Nah termasuk cara mempergunakan hidup itu dalam kebaikan, ya kumpul-kumpul di majelis ilmu seperti ini. Paling enggak pas lagi malaikat Israel itu datang ya kan, kita pas lagi nggak main PB, kita lagi nggak main FF, kita nggak lagi main apa PUBG gitu kan. Yang biasanya kalau main PUBG itu kan kalimat-kalimatnya itu yang dikhawatirkan ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya ngisi di acara di satu sekolah, parkir karena dia memang nggak ngelihat saya gitu ya, nggak ngelihat saya datang, kaget sekali gitu. Jadi di sekolah itu ada yang saling menggonggong. Gonggongnya kamu itu gitu. Kata sebelah, kamu gonggong juga, baiknya coba. Saya bilang ini gonggong nggak orang? Dibilang orang tapi menggonggong, dibilang gonggong tapi orang gitu kan. Tapi kalau dibilang kamu gonggong, marah juga dia ya. Kenapa? Karena dia manusia. Nah jadi kalau masih diberikan kesempatan tuh teman-teman sekalian untuk bisa melakukan kebaikan, hadir di majelis ilmu nih, kalaupun malaikat maut itu datang, kita dalam keadaan yang baik. Karena ciri husnul khotimah itu adalah salah satunya dia meninggal di tempat yang baik dan dia meninggal sedang melakukan kebaikan. Itu husnul khotimah. Saya ngebayangin orang yang biasa gonggong-gonggong itu ya. Malaikat Israel datang juga digonggongin tuh. Ya, coba lihat kalau nggak percaya buka di mesin pencariannya atau di YouTube lah.
ketik nanti kompilasi Sakaratul Maut. Ngeri ya, bukan kompilasi lagu, tapi kompilasi Sakaratul Maut. Dan memang betul, semua itu akan mengarah ke atas biasanya. Gini, gitu kan? Ada yang ke sebelah kiri, ada yang muter dulu baru jatuh, itu kemudian meninggal kan? Saya ngebayangin pas lagi seru-serunya nih, malaikat maut lewat, gonggongnya gitu. Memanglah dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Kenapa? Karena orang yang meninggal husnul khotimah itu di penghujung hayatnya dia akan mudah mengucapkan kalimat yang baik. Tapi kalau dia su'ul khotimah, meninggalnya dalam keadaan buruk, maka di penghujung hayatnya kalimat yang keluar juga adalah kalimat yang buruk. Ya, walaupun kita nggak boleh juga bilang ke orang tuanya, Bu, yang sabar Bu ya, anaknya su'ul khotimah. Wih, ngeri sekali ya, sakit hati lah orang tuanya. Sekalipun kita tidak boleh mengatakan itu, tapi kita punya ciri. Punya ciri, orang husnul khotimah itu seperti ini, dan orang yang su'ul khotimah itu cirinya seperti itu. Walaupun kita nggak boleh memvonis ya. Baik, nah hari ini teman-teman sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita hadir di kajian kita berkenaan dengan masalah parenting. Parenting itu bukan hanya sebatas untuk orang tua, ya, tapi buat orang yang muda yang nanti juga akan tua juga butuh gitu ya. Jadi orang tua itu bukan hanya sebatas yang pokoknya parenting buat orang tua gitu, karena memang parent kan ya, parent itu kan orang tua. Jadi parenting itu kalau boleh disederhanakan ilmu tentang menjadi orang tua. Nah, buat teman-teman juga yang masih SMK, SMA ini ya cocok juga gitu kan. Karena walaupun seindah apapun jalannya sama yang bebek, nanti bakal punya anak. Ya kan? Mau punya anak? Ya jangan sekarang, mau ya nanti ya. Udah mau aja beb gitu kan, belum juga nikah. Nanti kalau sudah masanya kemudian menikah, punya anak, nah siap jadi orang tua. Nah paling enggak ilmu ini kalau sudah menikah nanti dan punya anak bisa di recalling, gitu kan? Tahu di recalling ya? Jadi kita pernah belajar pas lagi ngadepin anak, saya dulu pernah dapat nih ilmunya. Jadi gampang. Tapi kalau nggak ada isinya, kita mau nge-recalling yang mana gitu kan? Ini anak kayak gini modelnya mana mau diambil? Nggak ada isinya. Nah kalau sudah ada isinya, pas kita recalling balik itu ada dia. Oh gini loh kalau ngadepin anak gitu ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan ke tahapan yang keempat insya Allah ya. Dan kita selesaikan insya Allah hari ini karena memang sebentar lagi Ramadan. Karena kalau setelah Ramadan tuh fokusnya bukan lagi kajian ya kan, fokusnya itu ke toples, kue kering, ya kan, diskonan baju, nah promo-promo di Sadinalin, dapatlah 10% ya kan, baik. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi kalau sudah masuk Ramadan memang kajian itu di mana-mana, termasuk tiap malam kalau kita sholatnya di masjid yang agak besar lah, biasanya ada kultum gitu kan. Sebelum buka puasa juga nanti ada kultum, tambah lagi ada buka puasa isinya juga kultum gitu. Jadi banyak nanti bertebaran kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah kita akan fokuskan hari ini, kita selesaikan sampai ke 6 tahapan ya. Kan di sini saya tuliskan di sini adalah 6 tahapan. Bagaimana cara kita menjadi pendidik dan pengajar langitan yang Allah sendiri sudah menyampaikan secara tersirat gitu ya, secara tersirat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah yang sedang kita bahas ini. Kemarin yang pertama kita bahas tentang pengajaran. Ini tahap awal. Orang itu, ada pepatah Arab mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Nggak ada. Lahir jadi ulama langsung gitu ya. Lahir langsung fatwa gitu kan. Ini nggak boleh menikah dengan yang belum mahram, menikah dengan yang mahram misalnya. Nggak ada. Berusut lahir sama kita nggak punya apa-apa. Gitu. Belum punya ilmu tentang ekonomi. Belum juga mikirin harga naik gitu kan. Nggak ada. Jadi pas berosot lahir sama kesempatannya, sama-sama memang belum di Allah kasih pengetahuan, hanya insting saja, lapar ya nangis, gatal ya nangis, ngerasa ada yang nggak enak di badan ya nangis, gitu-gitu aja. Maka belajarlah karena tidak semua orang yang lahir itu memang terlahir dalam keadaan berilmu itu nggak ada. Jadi tidak ada yang lahir kemudian sudah berilmu itu nggak ada. Nah, maka dari itu pengajaran ini menjadi tahap yang pertama. Siapapun dia, ketika ingin diberikan pembebanan, pengen dikasih tugas, pengen dikasih satu ujian, itu harus diajarin dulu. Gak mungkin ujuk-ujuk masuk ikut ujian. Ya kecuali memang peserta siluman ya kan, peserta siluman, joki gitu kan, nggak pernah belajar, atau dia yang ikut ujian. Tapi walaupun dia peserta siluman, dia belajar nggak? Belajar.
Jadi memang mustahil bagi orang itu bisa ikut ujian tanpa melalui proses belajar. Diajarin dulu nih. Nah, ini bola gitu kan. Ini bola ini untuk ditendang bukan untuk dimakan. Coba sekiranya nih kita ngajarin dari awal, nah ini kelereng ini boleh dimainin, boleh ditelan. Ditelan lah, betul. Bener gak sih? Karena memang itu yang dia tahu pertama kali. Nah ini kelereng bagus kan? Bagus, bagus ayah gitu kan. Coba telan. Ditelan memang. Karena memang pengetahuannya sampai di situ. Makanya penting banget diajarin yang baik-baik itu gitu. Kita kalau jatuh gitu kan, mana kodoknya? Kodok disalahin coba. Padahal nggak ada kodok juga. Kadang kita nyalain lantai dipukulin, nakal coba bayangin. Ini anak tuh jadi berpikirnya kalau kita jatuh, yang dipukul apa? Lantai, karena lantainya nakal. Ini kan pengajaran awal itu membekas sekali tuh sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang. Nah itu penting banget pengajaran ini diajarin yang baik-baik. Kita ini nggak bakal pernah tahu bagaimana cara membaca Al-Quran sebelum kita diajari huruf alif, huruf ba, huruf ta gitu kan? Abata. Kalau sekarang kan gitu, udah nggak kayak dulu alif fathah, alif kasroi. Sekarang udah pokoknya kalau di atas abata gitu kan. Kalau udah digabung ba fathah ba kasro bi, ba domah bu, ta fathah ta, babi buta gitu ya. Itu kita udah langsung tuh bacanya. Kalau dulu enggak. Jadi belajar alif dulu, alif-alifan ya bahasanya, alif dulu yang belum ada apa? Harokatnya. Nah, sekarang ini kita bisa baca Al-Qur'an. Jangan pernah gini. Ustadz, kemarin ada nih yang kayak gini modelnya nih. Ustadz, saya tuh gimana ya sama guru kampung itu? Kenapa guru kampung? Dia tuh banyak salahnya, Ustadz. Termasuk guru saya juga di kampung juga masih salah ngajar ngajinya. Saya bilang gini, kamu itu sekarang sudah di mana? Saya ikut tahsin, Ustaz. Udah cakep ikut tahsinnya nih. Kamu itu bisa ikut tahsin, masuk ke kelas apapun, kamu mulainya dari abata. Dari mana? Abata. Perkara guru kampung itu belum sempurna dalam pelafazannya. Dia tidak sempurna sifat hurufnya. Dia belum sampai kepada makhrij yang tepat. Itulah urusan kita. Kita bisa mengenal alif-alifan itu dari guru pertama kita. Dan kalau sampai kita menafikan jasa dia, itu hilang keberkahannya. Inilah yang paling ditakutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang paling ditakutkan betul. Kehilangan berkah ilmu. Gitu. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa guru yang pernah mengajari kita hal-hal yang sederhana kemudian kita lupakan. Kita ini sampai jadi akuntan, jadi marketing dan sebagainya. Kalau nggak ada ngajarin kita bicara, nggak ada ngajarin kita hitungan sederhana 1 tambah 1 2 tambah 2 4, itu gimana kita bisa ngitung sampai jutaan? Saya dipahami ya. Dimulai dari angka-angka yang sederhana. Maka dari sini siapapun yang pernah mengajari kita, jadikan dia adalah orang yang paling kita muliakan. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man 'allamani walau harfan wa ana 'abdun lahu. Siapa yang mengajariku 1 huruf saja, maka aku adalah budak bagi dia. Bukan berarti budak boleh dicambuk gitu kan, kita lelepin diem aja, bukan ya. Maksudnya saya akan memberikan penghormatan yang lebih buat dia. Walaupun cuma 1 huruf. Paham ya? Jadi saking mulianya ilmu itu gitu. Barang siapa yang bisa ngajarin saya 1 huruf aja, walaupun 1 huruf kata Imam Ali, maka aku adalah hamba bagi dia. Aku adalah budak. Maksudnya aku ini rela untuk mendudukan dia pada kedudukan yang tinggi. Bisa dipahami ya, supaya kita dapat keberkahan ilmu. Yang kedua, tahapan yang kemarin itu adalah pengulangan. Setelah kita ajari 1 perintah, maka diperintahkan oleh Al-Quran ini untuk apa? Melakukan pengulangan. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam ketika sudah diberikan ilmu pengetahuan nih sama Allah, kan awalnya Nabi Adam diciptakan kosongan nih. Cuman ada fisik, kemudian ditiupkan ruh. Belum ada ilmunya. Baru kemudian diajari ilmu pengetahuan yang banyak itu. Nah, summa 'araduhum 'alal malaika. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengulanginya di hadapan para malaikat. Coba Adam kasih tahu mereka apa yang sudah aku ajarkan. Dijelasin sama Nabi Adam, ini dunia, ini bintang, ini bulan, ini pergantian siang dan malam, ini pohon, terus semuanya. Apa yang sudah Allah sampaikan kepada Nabi Adam diulangi oleh Nabi Adam itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ngajarin anak nih, nanti saya kasih contoh di belakang. Diberikan contoh misalnya gini. Misalnya kita udah ngajarin ke si anaknya api itu panas. Api itu apa? Panas. Coba ulangi, ibu bilang apa tadi? Api itu panas. Nah, itu namanya proses apa? Pengulangan.
Karena sebagian ini menurut penelitian, ketika guru hanya sebatas ngoceh aja di depan, jadi one way gitu kan, satu arah aja gitu, nggak ada timbal balik gitu, nggak ada timbal balik, maka hasilnya juga nggak maksimal. Lain kalau misalnya guru ulangi gitu, ulangi gitu. Jadi ketika orang itu udah tahu gurunya bakal nunjuk dia untuk mengulangi, udah siap-siap bener otaknya kan, pasti ngulangi nih, akhirnya fokus dia. Dan itu pemahamannya akan lebih sempurna di situ. Itu proses pengulangan. Oke. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah memberi reward atau penghargaan. Contoh, tadi yang sudah Ibu sampaikan, api itu panas, Masya Allah. Itu reward itu. Itu juga adalah reward. Kita puji dia, Masya Allah. Pintar ya anaknya bunda ini. Pintar ya anaknya ayah itu. Tadi apa nak? Api itu panas. Masya Allah. Anak bunda solih, anak bunda pintar, anak bunda solihah. Gitu. Itu namanya reward tuh, penghargaan. Ya penghargaan. Nah, masuk ke tahap yang keempat. Apa tahap yang keempat? Yaitu pemberian peringatan. Pemberian peringatan. Nah, kita persingkat saja. Nanti akan kita temui bahwa peringatan itu ada dua. Jadi memperingati anak itu ada dua modelnya. Satu peringatan yang alamiah. Peringatan apa? Alamiah. Yang kedua adalah peringatan yang menimbulkan konsekuensi. Saya ulangi ya. Peringatan itu ada dua. Yang pertama peringatan alamiah. Yang kedua peringatan yang menimbulkan konsekuensi. Contoh nih, misalnya, nak makan ya. Nak makan. Ini ajakan kita supaya anak-anak itu mau makan. Nah, kalau makan tuh kita lebih kuat. Nah, ini namanya pengajaran. Nah, dengan makan kamu nanti di sekolah nggak kelaparan. Nah, nanti kalau kamu makan itu, nah, kamu bisa lebih berenergi. Jadi pas lagi main bola di sekolah juga ada tenaganya. Jadi nggak mudah lemes. Jadi makannya itu namanya proses pengajaran. Kita minta kalau kita makan kita berenergi bu, keren. Kalau kita makan kita larinya bisa laju bu, cakep nih. Udah bisa ngulangi nih apa yang kita sampaikan. Maka kita bilang Masya Allah, paham nak, paham. Pokoknya keren banget nak. Kamu udah paham yang ibu sampaikan? Udah. Itu namanya reward. Lalu kemudian berikan peringatan. Apa peringatannya? Peringatan yang alamiah. Alamiah itu gini, nak, ibu sudah siapkan makan. Kalau kamu tidak makan, kamu akan lapar. Kamu akan lapar. Ini alamiah, bener gak sih? Kalau orang nggak makan, itu biasanya akan lapar. Kalau orang nggak berbekal minum, nanti kalau pas capek, dia nggak bisa minum. Akhirnya hausnya berkepanjangan. Sesederhana itu ya, itu namanya peringatan alamiah. Peringatan alamiah. Jangan kayak gini, nah. Kalau kamu nggak makan, bunda nggak ngasih makan seminggu. Kata si anak, yakin kah bun? Bener yakin. Siang guling-guling, lapar, dikasih makan nggak? Dikasih. Paham ya? Jadi peringatan alamiah itu yang mudah dicerna. Kalau kamu nggak tidur, kamu nanti ngantuk di sekolah. Kalau kamu banyak main HP, nanti matanya kita kasih tontonan misalnya YouTube nih, nah, ini ada orang yang megang HP nggak berhenti, matanya gini-gini. Gitu ya. Ini gara-gara apa bu? Gara-gara kebanyakan nonton HP. Oh iya kak bu. Nah jadi itu namanya peringatan alamiah. Paham ya? Nah sekarang masuk ke peringatan yang menimbulkan konsekuensi. Saya kasih contoh nih, biar mudah dipahami. Misalnya kita berikan contoh dari awal tentang masalah merapikan sepatu pada tempatnya. Kadang kita ini pengen merapihkan semua masalah yang ada di rumah itu, pengennya semuanya langsung kelar dalam sehari. Apalagi pas ikut parenting, bawaannya pokoknya pengen pulang, pengen cepet peluk anak gitu kan, pengen ngasih cinta gitu. Kalau pas parenting, ya kan? Pokoknya kalau udah, apalagi acara-acara muhasabah, ya kan? Parenting ditutup dengan muhasabah. Ya Allah, terima kasih atas titipan anak yang begitu nangis. Ini kapan sih selesainya? Tak lagi 5 menit. Cepet-cepet udah selesai. Kenapa? Pengen peluk anak. Wah, pas di parenting. Pas pulang nih adek, mana bunda kangen betul sama adek. Buka rumah, hambur. Gitu kan? Ekspresinya tadi nangis pengen peluk, udah mulai berubah nih. Gak apa-apa, ini memang ujian orang yang ikut parenting. Gitu ya. Masuk lagi ke dapur, adek ngapain? Masya Allah adeknya, anaknya bunda lagi nyuci. Adek nyuci apa? Laptop ayah.
Kenapa laptopnya nak kotor? Sekarang bersih, betul lah bersih sama file-filenya. Ya. Sama pas dinyalain bersih, layarnya putih Bu, gitu ya. Beneran bersih gitu ya. Memanglah bersih gitu ya. Nah, itu kita langsung berubah. Nah, kita pengen nih habis acara Parento tuh semuanya pengen dibaikin gitu. Padahal semuanya itu butuh proses. Nggak bisa kita ujuk-ujuk pengen setiap hari itu 5 yang harus kita rubah, nggak bisa. Pelan-pelan. Ada tahapannya ya, ada tahapannya. Tahu orang yang kecanduan narkotika? Jadi kalau orang sudah candu itu, kalau dibawa ke tempat rehabilitasi, langsung di stop atau enggak? Enggak. Dosisnya dikurangi. Ya biasa misalnya sehari misalnya sampai 3 suntikan. Itu enggak langsung di stop, bisa mati orang. Gitu ya. Sehari mungkin 2. Nanti besok gitu kan untuk hari kedua, ketiga paling 1. Nanti kasih kadar setengah suntikan. Nanti lama-lama baru kemudian cuman paling juga 1 mililiter berarti ya. Sedikit aja masuknya. Nanti kalau sudah selesai, nah baru kemudian lepas semuanya. Nggak bisa ujuk-ujuk ini sakau nih kita rukyah aja langsung gitu kan. Kita rukyah nggak dikasih itu. Memang besok insya Allah sudah ngegantung di atas plafon. Gantung diri dia nggak kuat. Berat loh itu. Makanya pelan-pelan. Sama halnya dengan kita pengen membaikkan keadaan anak gitu kan, keadaan yang ada di rumah. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung sesalabim, nggak bisa. Ada prosesnya. Termasuk ini contoh. Kita pengen nih di rumah tuh banyak PR-nya, tapi PR yang satu ini juga belum beres. Contohnya apa? Merapikan sepatu. Kita bilang dulu, nak, kalau naruh sepatu itu di mana habis pulang sekolah? Di tempatnya. Di mana, nak? Di tempatnya. Dia bisa ngulang kan? Udah cakep banget, nak, alhamdulillah. Dia betul tuh meletakkan sepatunya pada tempatnya. Kita puji lah. Masya Allah, karena adik sudah menempatkan sepatu pada tempatnya. Mau bunda buatin teh, susu atau apa? Atau kopi? Wih, bayangin anak TK ya. Gitu ya. Anak TK nih ya, gitu ya, anak TK diajak ngopi ya. Adik mau minum apa? Adik mau minum susu, Bu. Dibuatin tuh. Itu namanya reward. Reward. Boleh nggak? Boleh. Sesekali boleh. Tapi jangan dijadikan harian ya. Pokoknya setiap kali naruh langsung buatin susu. Enggak. Nanti akan bernilai. Ada pepatah Arab mengatakan, kullu syai'in idza katsura rakhusa. Segala sesuatu apabila banyak, itu akan murah. Contoh kayak buah-buahan ya kan. Buah-buahan tuh kalau musim-musim awal, ya Allah, rambutan masih hijau aja harganya mahal betul. Tapi kalau sudah melimpah, udah merah-merah itu 5.000 3 ikat. Awal 5.000 seikat, ya kan? Lama-lama ya gitu kan. Kalau sudah agak lama banyak melimpah 5.000 3 ikat gitu. Itu gambaran sederhananya lah ya. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah mulai membanjiri pasaran dia akan menjadi murah, kecuali ilmu dan adab. Artinya apa? Termasuk segala pemberian kita. Kita kasih hari-hari itu aja, setiap kali ngasih naruh sepatu pada tempatnya kita kasih hadiah, maka hadiah itu akan menjadi murah nilainya buat dia. Sesekali aja. Yang penting dia sudah mendapatkan apresiasi dari kita, udah cakep nih. Dan ternyata di hari kedua, hari ketiga dia nggak mau dengar. Maka diberikanlah mulai peringatan. Peringatannya apa? Yang alamiah dulu. Nah, kalau ini tidak diletakkan pada tempatnya, kalau pas hujan deras, bisa basah nggak? Bisa. Nanti kalau sepatunya basah besok bisa nggak dipakai sekolah? Nggak bisa. Ini namanya apa? Yang alamiah. Nah nanti kalau misalnya ini tidak diletakkan pada tempatnya, ada tahambur di bawah, ada anjing lewat, dibawa saat sebelahnya nih, besok bisa nggak sekolah pakai sepatu sebelah? Nggak bisa, Bu. Nah itu namanya peringatan yang alamiah. Paham ya? Alamiah. Nggak ada ancaman di sini, nggak ada. Kita ngajak anak untuk berpikir. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau peringatan yang menimbulkan konsekuensi, gambarnya kayak gini, nak. Ibu sudah membuatkan nih, ini rak sepatu. Kalau tidak diletakkan pada raknya, terus kemudian nanti kotor, nanti kena hujan, nanti hari Sabtu, konsekuensinya kalau tidak diletakkan pada tempatnya, ibu tidak akan mencucinya. Nah ini namanya peringatan nih. Kita sudah kasih peringatan. Yang pertama alamiah dulu. Kalau alamiah juga dia tetap nggak menggubris, ya kita bilang hari Sabtu ibu nggak bakal cuci. Mau kotor mau nggak tetap pakai yang itu nanti di hari Senin. Dan kita nggak boleh juga nih ujuk-ujuk kemudian kasihan kita cuci, nggak boleh. Biarin aja dulu. Bu, kok sepatu adik kotor ya? Ya itu konsekuensinya, nak. Tidak meletakkan sepatu pada tempatnya. Gitu bisa dipahami ya? Nah baik. Lanjut. Tahapan selanjutnya setelah memberikan peringatan, ada namanya pemberian hukuman.
Pemberian apa? Hukuman. Tuh belum dihukum aja udah kejeduk. Ya, kejeduk Mas. Agak maju makanya ya. Baik. Nah, bagaimana dengan ayatnya? Kita bisa menemukan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-36. Jadi hukuman itu adalah sebuah keniscayaan dan dia harus ada. Gak bisa nih Ustadz, dalam Islam tuh gak ada hukuman. Ada. Jangan dikira parenting yang penuh kasih sayang itu gak ada hukumannya. Ada. Allah saja memberikan hukuman bahkan kepada orang yang beriman, ya kan? Allah saja memberikan hukuman bahkan kepada orang yang beriman. Maka diciptain surga, diciptain juga neraka. Jadi nggak ada istilah nih, kamu beriman, nggak apa-apa melanggar aja po, gitu kan? Nanti juga ampuni, nggak gitu konsepnya. Kamu taat, nanti kalau jatuh kamu tobat gitu. Bukan berarti kamu udah beriman, nggak apa-apa udah senang-senang aja di dunia, nanti aku masukin surga, gitu. Kamu nggak beriman, mau sedekah mau enggak, aku ciptain neraka buat kamu gitu kan? Nggak gitu konsepnya. Tetap aja yang beriman juga akan diberikan hukuman kalau dia melanggar. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Nah, ini juga jadi pembelajaran buat kita bahwa kalau anak melakukan kesalahan itu jangan ujug-ujug ngasih hukuman. Karena boleh jadi dia tergelincirnya bukan karena kemauan dia. Boleh jadi karena dia ngelihat temannya melakukan itu. Boleh jadi karena dia ngelihat kelakuan orang tuanya juga melakukan hal yang sama gitu kan. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau boleh jadi karena syaitan membuat dia lupa. Gitu kan? Yang harusnya dia meletakkan pada tempatnya dibuat lupa sama syaitan. Bisa nggak? Bisa. Jangankan anak-anak, kita udah gede kayak gini aja masih diganggu oleh syaitan nggak? Masih. Terutama waktu sholat kan ya. Waktu sholat itu ada aja yang diingat, ya kan? Entah itu kunci yang hilang, entah perasaan yang hilang, ya. Atau mungkin kenangan bersama dia yang kemudian hadir di pas lagi saat sujud gitu kan? Ada nggak? Ya ada aja tuh. Namanya juga lagi sholat, apa pas ruku kan? Pas ruku nih, Allah sambil nyari kunci kan di kantong, Allahu Akbar. Kalau ada, alhamdulillah kan gitu ya. Kalau pas gak ada langsung sami Allah di kulkas kayaknya tadi di atas. Tadi kayaknya jatuh kayaknya. Gitu. Ya kan? Itu kerjanya siapa? Syaitan lah. Jangankan anak-anak kita aja sudah segede ini juga bisa diganggu. Cuma angkat tangan yang tadi sholat asarnya itu perkara dunia nggak ada yang diingat kecuali cuma akhirat aja sama azab kubur ya. Ada. Saya hadiah nih ya kan. Saya kasih hadiah susu kurma nih ya. Yang dari Allahu Akbar yang diingat cuma Allah, Rasul, azab kubur, kiamat gitulah. Nggak ada mikirin prospekan yang belum kelar gitu kan, atau deadline yang belum juga tercapai misalnya gitu kan, atau ada kerjaan yang belum beres, sama sekali nggak mikirin dunia. Ada nggak yang tadi sholat asar kayak gitu? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Ustaz gimana? Jangan tanya saya. Pas sholat aja saya kepikiran hari ini jadwal di Syadina gitu kan, pas lagi sholat gitu kan jamaah gitu kan di Syadina, coba bayangin tuh ya. Itu pas lagi sholat juga, padahal sholatnya berjamaah tetap aja gitu. Kepikiran karena memang syaitan tuh gitu. Jadi Nabi menyampaikan idza adzanal muadzinu yatakhabbatuhu syaitan. Kalau azan dikumandangkan maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Hatta la tusma, sampai suara azan tuh enggak kedengeran. Nah, sampai suara azan itu tidak kedengaran. Berarti kalau enggak kedengaran berarti dia larinya jauh enggak? Jauh. Ke teluk-teluk, ke pantai-pantai. Nah, pas azan maghrib kita nyari sunset. Padahal setan juga lagi nimbrung di situ, ngindarin azan. Ya, makanya pantas kata si Raim Laude mengatakan bahwa senja itu hadiah bagi orang-orang yang pergi menuju masjid, ya kan? Bukan para pujungan, bukan pujangan ya, pujungan nih, para pujungan yang mencari sunset. Di situ setan lagi pada di situ karena menghindari azan. Hatta latusma, sampai nggak kedengaran dia balik lagi tuh ke masjid. Kemudian iqamah dikumandangkan dia pergi lagi. Setelah iqamahnya selesai, nah sholat kan sudah mulai rapi nih, dia masuk ke masjid, masuk ke salah-salah orang yang lagi sholat. Ngapain? Uzkur kadza, ayo inget yang ini, inget yang itu, gitu aja tuh pas lagi sholat, ya kan?
Falamma lam yakun yadhkur, sekalipun nih orang tadi menepis semua gangguan-gangguan tadi nih, diingetin sinetron, ditepis, diingetin undangan mantan, ditepis, diingetin kenangan bersama dia gitu kan. Ditepis semuanya, ditepis nih. Hatta istadzallal rajul lam yadri kam shalah. Saking sibuknya dia menepis gangguan syaitan tadi, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Biasanya pas sujud terakhir kan ya. Ini keempat ya ketiga. Dibilang keempat kayaknya 3 masih. Dibilang 3 kayaknya udah 4. Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah. Semuanya pernah? Berarti bulan depan kita ruqyah massal ya. Ini kalau jadi pernah semuanya. Jadi jangan nggak usah pujungan mengatakan saya tuh nggak pernah diganggu setan, Ustaz. Pujungan ya. Pernah nggak sholat khusyuk sekhusyuk-khusyuknya? Nggak pernah. Berarti setan juga masih ikut andil di situ. Jadi pahami ya. Gitu. Makanya kalau pas lagi sholat berjamaah, kadang kan imamnya sujudnya lama ya. Pas sujud terakhir itu kita suka husnudzon, imamnya doanya banyak. Bukan, dia lagi perang batin. Ya. Iya, ini saya mau berdiri takut disubhanallahin ya kan. Saya tahiyat juga kayaknya masih 3, apalagi pas akhir bulan. Bukan curhat ya ini ya. Pas akhir bulan tuh mana kafalah belum turun ya kan, belum cair gajinya, tambah lagi. Nah, salah malu kan, nggak diterusin mau sujud terus nanti disubhanallahin juga kan, kelamaan sujudnya. Nah itu gambarannya. Nah anak juga sama nih, Allah menggambarkan bahwa fa'azallahuma syaitan, dan syaitan itu menggelincirkan keduanya. Dan saya ingin memberikan pemahaman buat teman-teman sekalian, jangan pernah mengira bahwa diturunkannya Nabi Adam ke atas muka bumi itu karena hukuman. Tolong ini jauhkan nih dari kepala kita ini ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke dunia itu bukan karena hukuman, bukan ya, bukan, karena memang Allah sendiri yang sudah menyampaikan di awal-awal bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya. Jadi bukan lantaran beliau melakukan satu pelanggaran kemudian dihukum, kemudian menempati bumi. Ini kan ada orang nih, kadang orang yang ini nggak mau kerja tapi masuk surga. Nyalahinnya siapa? Nabi Adam. Ini gara-gara Adam. Kenapa? Coba kalau Adam nggak melakukan pelanggaran, kita di surga. Nggak gitu konsepnya. Nabi Adam memang mau makan mau enggak tetap akan ada di mana? Di bumi. Tapi itu adalah skenario gitu ya, supaya kita paham bahwa segala sesuatu yang diambil itu ada konsekuensinya. Sekalipun di tempat yang sudah Allah jaminkan gitu, engkau masuk ke surga, makan apa-apa yang memang kau suka gitu kan, tapi jangan dekati buah ini gitu. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin yang ini ya. Yang ini aja, yang lainnya boleh ambil. Dan ternyata terbukti sama kita. Ada istilah Ustaz, yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Nah, ini jangan. Ini bisikan iblis ini. Gitu ya, ini bisikan iblis. Yang halal itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang haram. Tapi karena sudah pesimis gitu kan, putus asa, akhirnya mengatakan Ustaz, yang haram aja susah dicari, apalagi yang halal katanya. Ya Allah, surga itu kurang apa coba? Istilahnya kita nih, kita lagi mager banget pengen makan anggur, anggurnya datang. Pengen anggur, ada di depan. Itu malas-malasnya kita, semager-magernya kita di surga itu nanti dihadirkan. Kita pengen apa coba? Pengen pengen ikan, nggak perlu mancing, ya kan? Pengen gajian nggak usah kerja dulu ya kan, hari-hari gajian kita di surga, mau makan apa juga tersedia gitu kan. Ini semalas-malasnya kita di surga itu udah untung banget gitu. Nah itu semuanya boleh dinikmati, cuman ini aja nggak boleh. Tapi ketertarikan untuk melakukan dosa itu ternyata ada, ya ada. Kita udah Allah hadirkan banyak kebaikan gitu kan. Sholat kita tahu itu wajib, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ketenangan dan sebagainya. Tapi tarikan untuk melakukan keburukan itu jauh lebih besar. Dan Allah sudah ingatkan nih, peristiwanya apa? Peristiwa ketika Nabi Adam melakukan satu pelanggaran, yaitu memakan buah larangan, gitu kan? Nah akhirnya apa konsekuensinya? Dipercepatlah baginda Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, gitu ya. Hanya dipercepatnya aja. Bukan berarti karena itu kemudian Nabi Adam di bumi, kalau nggak makan itu Nabi Adam di surga, bukan. Nabi Adam tetap akan di bumi, cuman nanti diperpanjang. Kalau ternyata Nabi Adam masih tetap tidak makan buah itu gitu ya, Nabi Adam akan tetap di surga dulu. Sampai kapan? Sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Tapi melakukan pelanggaran, bukan Allah nggak tahu, bukan. Itu memang sudah skenario seperti itu. Nggak bisa nyalahin. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah protes kepada Nabi Adam. Wahai Adam, ini gara-gara engkau nih, gitu kan? Kami di dunia sengsara, gitu kan? Apa kata Nabi Adam? Bagaimana kau bisa menyalahkan aku? Sedangkan takdir itu sudah ditentukan 70.000 tahun yang lalu sebelum aku diciptakan.
gitu. Mau nyalain siapa? Itu sudah takdirnya. Nah, tinggal urusan kita adalah menjalani takdir. Ya, sama kayak teman-teman yang masih SMA ya kan. Ustaz, saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ustaz. Takdir sudah itu. Kalau sudah dipisahkan namanya sudah terjadi, itu namanya takdir gitu kan. Kayak hasil quick count ya kan. Itu kita bilang itu bukan takdir nih, keluar kita nih bahaya nih. Udah qadarullah sudah ya. Mau menang mau kalah kalau sudah terjadi nanti jadinya apa? Qadarullah. Maka saya tuliskan dalam di buku Terlanjur Cinta itu bahwa takdir itu bukan hanya sebatas diucapkan. Jadi qadarullah itu bukan cuma diucapkan, ini sudah takdir, bukan. Takdir itu bukan hanya sebatas diimani, bukan hanya sebatas dipercayakan, tapi juga diterimakan. Orang tuh kadang percaya akan takdir, percaya, tapi belum tentu bisa menerimakan. Gitu, akhirnya apa? Ya itulah, pokoknya nggak usah dibahas yang itu ya. Pokoknya kalau sudah terjadi qadarullah, gitu Pak. Jadi nggak boleh kita bilang kalau ini takdir, kalau gitu bukan takdir. Enggak, yang sudah terjadi semuanya adalah takdirnya. Baik. Nah, Allah sudah mengingatkan bahwa Nabi Adam itu digelincirkan oleh syaitan, gitu kan? Walau digelincirkan oleh syaitan, tapi dilakukannya oleh manusia. Jadi istilahnya nih, Allah pengen ngajarin, kalau kalian nanti melakukan dosa, jangan semena-mena nyalahin siapa? Syaitan. Karena kalian juga terlibat. Ya Allah, bukan saya melakukan zina, ini bisikan setan. Yang zina siapa? Ya saya sih ya. Setannya mana? Nggak ikut dia ya Allah tuh. Ini setan aja semuanya gitu kan. Ada pas lagi kumpulan, ada kecium aromaterapi. Kentut maksudnya ya, bawa kentut. Siapa yang kentut? Gua ada setan memang. Coba setan lagi, coba yang kena ya kan. Sekiranya setan tuh baperan, dia keluar. Bukan gue gitu ya. Siapa? Jadi carilah di situ, cium pantatnya gitu. Siapa yang paling bau gitu. Nah, kita ini sering menyalahkan setan ya, setan terus. Nah, tapi juga Allah pengen ngasih tahu, sekalipun setan yang membisikkan, manusia juga punya apa? Punya akal menimbang sebenarnya. Ini baik nih, ini nggak baik nih. Tapi ketika sudah dikuasai oleh keinginan gitu kan, pengen coba-coba, akhirnya tergelincir juga. Jangan nyalain setan. Setan itu cuma istilahnya nih. Ini kayunya ya, ini bensinnya nih. Nah, ini kayunya apa? Ini pemantiknya gitu kan. Kalau kita nggak menyalakan itu nyala nggak? Ya enggak. Tapi setan akan dorong terus, dikit aja pok gitu kan. Enggak, nah sudah nyolek dikit mah boleh kali gitu kan nggak sampai ke sana gitu. Cium tipis gitu kan. Cium tipis aja di kening gitu. Cuma di kening kan nggak bisa hamil ya. Betul aja sih. Mana ada nyium kening besok hamil, itu kan nggak ada. Masalahnya abis cium kening, setan tuh nggak berhenti. Sosor bawah po, ya kan? Tuh, ke situ ujung-ujungnya. Nanti peluk aja po, dipeluk, abis dipeluk ditertibkan sama masyarakat. Gak usah nunggu lanjutannya. Tegang betul. Apa nih? Kayaknya kesana nih. Enggak, ditertibin sama masyarakat, ya kan? Ditertibin sama masyarakat. Baik. Nah, setelah itu, gitu ya, setelah Nabi Adam melakukan pelanggaran, kemudian dipercepat, gitu kan? Dipercepat. Maka diturunkanlah Nabi Adam ke dunia dalam keadaan telanjang. Makanya Nabi Adam ketika sudah disuruh oleh Allah, kalian kenapa memakan buah ini? Dan mereka bersembunyi di daunan. Kenapa? Karena sebelumnya masih menggunakan baju dari surga, kemudian diberikan hukuman berupa apa? Ditelanjangi. Terus saya mau tanya. Kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika masih di surga itu pakaiannya indah? Terus ketika melakukan pelanggaran itu kemudian dihilangkan bajunya. Kan dalam ayat juga Allah menggambarkan mereka bersembunyi di daunan, kemudian menjadikan daun itu sebagai penutup dari auratnya. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu setelah melakukan keburukan itu pasti malu. Iya kan? Ketahuan nih melakukan keburukan, malu. Fitrahnya gitu. Tapi kalau sudah ketahuan dan memang bikin status, memang lah pujungan orang kayak gini, dah hilang urat sarafnya ya, gitu ya, sengaja gitu. Kalau gue mabuk kenapa? Kalau gue zina kenapa? Kalau gue judi slot kenapa? Gitu ya, bukan masalah kenapa. Yang kena tsunami itu kita semua. Ya bukan situ aja, nggak ada gempa lokal gitu kan. Kenapa gempa lokal? Ada yang lagi zina di dalam, ngeri sekali ya. Satu rumah goyang gitu kan. Ada gempa lokal, kadang ada yang zina. Enggak, kalau gempa semua yang kena semua. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
fitrahnya manusia itu ketika sudah melakukan keburukan dan kebuka keburukannya itu akan hadir apa? Rasa malu. Itu fitrah. Itu fitrah. Makanya setelah pakaiannya itu dihilangkan oleh Allah, maka mereka masuk ke dedaunan untuk menutupi auratnya. Dan itulah keadaan kita kalau kita melakukan keburukan, dan kalau sampai dilihat, sampai diketahui oleh orang lain, biasanya kita akan malu. Seperti itu ya. Nah bentuk hukumannya apa? Dipercepat keluar dari surganya, gitu ya. Diturunkan ke dunia juga tanpa mengenakan pakaian, yang harus bekerja dulu, yang harusnya ketika diturunkan itu masih bersama bareng-bareng dengan ibunda Hawa, tapi ketika melakukan pelanggaran dipisah, gitu kan. Itu bentuk hukumannya. Bukan karena dihukum terus kemudian dia ditaruh di bumi, bukan. Bumi itu memang tempatnya lah, memang tempat Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa untuk menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Baik, selanjutnya setelah diberikan hukuman, gitu ya, tahap yang paling terakhir dari tema kita, parenting kita, tahap yang terakhir, pemberian maaf dan kesempatan. Ya, pemberian maaf dan kesempatan. Jadi ketika sudah digelincirkan nih oleh syaitan sehingga melakukan satu kesalahan besar, yaitu memakan buah larangan, maka mereka bertobat kan ya. Nabi Adam juga bertobat gitu. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih, gitu. Jadi ketika Nabi Adam sudah merasakan, ya Allah, gitu kan, menyesal betul melakukan hal yang seperti itu. Padahal sudah kularang, sudah. Nih, perhatikan baik-baik. Allah bilang, Nabi Adam, ya Adam, ini surga nih luas. Terus engkau tinggal dengan istri, ya, engkau tinggal dengan istri, tinggal di dalamnya penuh dengan kebaikan, silahkan makan semuanya. Udah diajarin nih sama Allah nih ilmu tentang ini dan itu. Terus kemudian Allah bilang, jangan dekati yang ini ya. Udah dikasih tahu belum? Udah dikasih peringatan belum? Udah. Ya. Apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin yang ini ya. Kenapa ya Allah? Ini nanti konsekuensinya kalau sampai berani deket di sini, kamu bakal jadi orang yang zalim terhadap dirimu sendiri nanti. Udah dikasih tahu, udah. Nah, akhirnya dapat pelanggaran juga kan? Nah, dilanggar juga, maka diberikan hukuman. Bisa dipahami ya? Nah, setelah mendapatkan hukuman, biasanya orang itu akan merasa malu, merasa berat hatinya. Maka Nabi Adam melapor, ya Allah, saya nyesel betul. Makanya disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau sujud berapa lama? 40 hari. 40 hari. Bahkan kalau kita melihat ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan 40 tahun. Berapa sujudnya? Karena memang usia Nabi Adam memang kan panjangnya, termasuk Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh Nabi yang panjang usianya paling terakhir. Ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu normal aja ya, normal 80 gitu. Tapi ketika zamannya Nabi Nuh itu masih 900 tahunan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tuh berdakwah itu 950 tahun. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam sujud itu 40 tahun. 40 tahun, lama gak kira-kira? 40 tahun, Pok. Kreditan lunas itu. Ya kan, satu KPR aja paling 25-30. Ini 40 tahun. Bisa kredit 2 rumah tuh Nabi Adam waktu kalau udah ada developer lah kali itu. Ya kan? Nah, sudah nih, tapi Allah memberikan apa? Memberikan ampunan kepada Nabi Adam dan memberikan kesempatan. Dan disangguin sama Allah. Apa sangunya? Doa. Maka kita kenal doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sangu dari Allah. Sekiranya nih Allah itu menghukum Nabi Adam dengan penuh kebencian, gitu ya. Bisa aja Allah turunin Nabi Adam tuh kayak paket gitu kan, bus gitu kan, beruk, hancur lah Nabi Adam, diturun dari surga, gimana coba? Tapi kan bahasanya itu Nabi Adam itu ditaruh di dunia itu dengan cara yang paling halus, paling lembut, gitu ya. Jadi ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran itu, kemudian Allah bukan diusir bahasanya, dikeluarkan. Kalau iblis diusir, beda nggak? Nih misalnya nih kontrakan kita habis, ya kan? Tuan rumah datang dong, mohon maaf Bapak, ini kalau memang belum bisa membayar gitu kan, kalau belum bisa membayar, mungkin Bapak bisa cari yang lebih murah. Kalau di tempat kami memang harganya segitu gitu. Dan kami juga nggak bisa nurunin karena ini sudah harga yang paling mentok sudah.
karena kami kasihan dengan bapak gitu kan. Karena bapak nggak bisa bayar, ya mohon maaf kan gitu ya, mohon maaf, dipersilahkan untuk kemas-kemas barangnya, ya kan, suruh mengemas barang. Tapi kalau misalnya diusir, beda nggak? Beda. Pokoknya keluar gitu. Nah, itu yang dilakukan Allah kepada iblis. Iblis itu memanglah diusir. Nabi Adam itu dikeluarkan. Beda nggak? Beda. Kalau iblis ini diusir, dan nggak ada nih istilah dalam Al-Quran, lalu Allah nganterin gitu kan, malaikat nganterin iblis turun ke dunia, nggak ada. Dia diusir aja gitu, udah nggak ada istilah dilanjutkan ditemenin malaikat Jibril gitu, atau pakai kendaraan apa, nggak ada. Tapi Nabi Adam itu spesial, Allah turunkan dengan cara yang paling baik. Buktinya apa? Nabi Adam itu nggak hancur ketika diturunkan dari bumi. Kebayang ketika Nabi Adam itu turun seperti avatar, gitu kan, atau ketika Son Goku gitu ya, tua sekali gitu ya, atau ketika diturunkan ke dunia seperti jatuhnya komet, memanglah hancur. Tapi nggak seperti itu, diturunkan dengan cara yang terbaik, kemudian diberikan kehidupan, dan Nabi Adam menyesal betul dan melakukan sujud berapa lama? 40 tahun, kebayang nggak? Taubat aja, hari-hari itu. Rabbana dzalamna anfusana, gitu aja terus doanya, sampai kemudian Allah mempertemukan Nabi Adam dengan ibunda Hawa di mana? Di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkesempatan untuk bisa ke sana ya. Tapi kalau udah ke sana gak usah ditulis-tulis namanya ya. Terus nama gitu kan. Gak usah ya. Doa aja di sana biar bisa balik lagi. Ini KTP ditinggalin di sana ya kan. Ada foto pasangan suami istri biar abadi. Sangkanya pas sampai rumah berantem. Cerai juga ternyata ya, bisa juga. Gak usah segitunya. Doa aja, ya Allah, mudah-mudahan cinta kami sekuat cintanya ibunda Adam dan juga ibunda Hawa. Gak usah pakai nulis-nulis di sana, gak apa-apa. Baik. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah saja ketika Nabi Adam melakukan kesalahan masih diberikan kemaafan, dan juga kemudian diberikan kesempatan. Begitupun halnya kita ketika melihat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan. Jangan langsung kemudian kita ini menganggap dia ini anak durhaka, anak nggak tahu diuntung, anak yang nggak ngerti aturan orang tua. Jangan. Kita berikan kemaafan dulu, terus kemudian kita bisa memberikan kesempatan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ini pernah memberikan ilham kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Yang kalau setan aja nih. Ada satu riwayat ini menarik nih. Jadi setan itu datang, gitu ya, masuk ke masjid. Balik lagi di luar. Terus ada setan yang kedua datang. Pok, kenapa nggak masuk? Enggak, takut. Kenapa? Ada orang tidur kok takut, diketawain nih, wah kakak gitu. Ya, ketawanya agak-agak horor gitu ya, yang kik gitu lah ya, kayak kunti lah ya. Ketawa dia gitu, ngelihat seniornya itu nggak berani masuk gara-gara ada orang yang tidur, padahal lagi ada orang yang sholat. Ya kan kesempatan tuh buat gangguin orang yang sholat, biarin aja yang tidur kan gitu ya. Kata si junior yang datang itu, senior kok kayak gitu modelnya gitu kan, biar saja yang masuk. Sebentar, kamu tahu siapa yang tidur? Ya nggak tahu, biar nggak ada urusan, pokoknya mau ganggu orang yang sholat, ya kalau perlu yang tidur juga aku gangguin gitu. Apa kata senior? Itu Umar, dia duluan lari ya? Dia duluan yang kabur. Kenapa? Karena tidak tahu Umar. Makanya Nabi mengatakan wahai Umar, sekiranya aku berjalan di satu perjalanan gitu ya, dan setan ada di satu jalur yang sama, dia akan muter cari jalan yang lain. Itu kalau ketemu Umar. Kalau ketemu kita, memang dihadang, memang di depan. Sengaja biar ketemu kan gitu kan. Mana yang paling kuat? Saya mau tanya teman-teman, sekiranya teman-teman lewat jalan nih agak sepi, terus berhadapan dengan pocong, apa yang teman-teman lakukan? A. Pingsan di tempat. B. Pura-pura pingsan. C. Lari terbirit-birit. B. Pura-pura pingsan ya. Coba. Ada yang mau jawab? Kalau nekat mudah-mudahan nanti malam ketemu kan kita. Ayo. Siapa tahu mau ngetes ilmu ya kan. Gak ada yang berani jawab deh. Berarti dipertanyakan ini ya. Dipertanyakan apanya? Keimanannya. Ngeri sekali, kayak pilpres saja ya. Nah, saya ingin sampaikan buat teman-teman sekalian, kalau bertemu dengan hal yang seperti itu, pesan sahabat? Kalau kalian takut, dia akan membesar. Tapi kalau kitanya berani, dia akan mengecil dengan sekecil-kecilnya. Nah, masalahnya kita pura-pura berani, dia juga pura-pura berani. Jadi bertemulah dengan dua orang yang sok berani gitu kan. Tinggal paling kuat aja nih, siapa yang paling kuat nahan kencing kan gitu ya. Apakah dia atau kita ini kan?
Aku nggak takut, sambil gini. Maju aja sini, nggak apa-apa, aku tuh nggak takut. Dia maju juga. Allah, yang mana lah? La ilaha. Mau baca ayat kursi gitu kan? Saking tegangnya ayatnya hilang, tinggal kursinya. Ya, ini ada kursi nih. Nah, saya ingin sampaikan nih, kalau ternyata teman-teman pulang dari mana, ngelihat dari jauh tuh udah, kayaknya, putih memang sebenarnya, makin gede gitu kan. Apa yang kita lakukan? Berhenti aja sebentar, baca ta'awuz. Siapin tangan kayak gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditiupkan, masukkan ke mata. Nggak ada, itu cuman gangguan apa? Gangguan sihir, namanya sihir yang menyihir mata kita. Makanya ada orang yang sampai terkeliwai, jatuh di jalan. Karena kenapa jatuh? Itu saya mau nabrak ibu-ibu nyebrang jam 2, siapa yang menyebrang di situ? Ya kan, bawa anak apalagi bawa anak, ya kan. Orang jam 9 aja udah sepi, anak-anak pada tidur, ini jam 2. Siapa mau nyebrang di jalan sepi kayak gitu? Itu disihir matanya. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan cuman baca tapi kita faham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Tiupkan ke tangan. Sebagaimana Nabi juga sama, fanafatha fi yadayhi, Nabi itu mengusapkan kedua tangannya kepada kedua tangannya. Nah, kemudian meletakkan pada bagian yang sakit. Tapi kalau untuk mata yang terkena gangguan, diusap matanya. Pas sudah diusap, ada di sini dia. Iya, kayak kebanyakan nonton film ya. Ini karena kebanyakan nonton film Indonesia menjadi kayak gitu. Atau sadar hilang nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, makin dekat. Malah di sini dong ya, dong. Ya kamu kok malah di sini gitu ya. Gitu, baca ta'awud. Ya, baca ta'awud. Makanya saya tuh sering bilang nih, sekiranya saya kalau misalnya ini ketemu pocong di jalan, saya angkut. Ya, kalau pas bawa mobil dulu kan saya bilang kalau ketemu pocong tengah jalan, saya berhenti, saya masukin dia ke mobil. Tanya mau kemana, aku antar, gitu kan. Daripada dia loncat capek kan. Iya, usian. Sekali-kali ya kan, sekali-kali nih mau kemana po, gitu kan. BDS 2, ya antar lah BDS 2. Kalau kuatnya kan, kalau kuat. Tapi enggak segitunya sebenarnya. Nah, kaidahnya gimana? Kalau kita dalam keadaan takut, baca ta'awudz. Baca apa? Ta'awudz, dan kita yakin kita sedang berlindung kepada Allah, bukan cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu dia yang baca Fatihah, ya kan? Malah lebih fasih lagi bacaannya, ya. Bukan, kita berlindung. Nah, kaidahnya sederhana sebenarnya. Kalau teman-teman takut dengan perasaan waswas syaitan itu, pertama kita berlindung kepada Allah, yang kedua tidak sombong. Ya, tidak sombong. Makanya walaupun saya guyon menjadi kayak tadi, saya nggak pernah tuh pas di BDS berhenti di kuburan, keluar semuanya. Gaya ya kan? Ustadz berani? Ya nggak berani lah. Ya, kalau keluar semua gimana ya? Satu aja kadang saya capek betul pas rukyah ya. Pas rukyah gitu kan, mukul dan sebagainya, dia reaksi jadi siluman ular lah, jadi siluman buaya lah. Kadang capek ngadepin satu orang. Ini ngadepin semuanya, keluar semuanya. Nah, Allah nggak suka sama yang sombong. Sekalipun nih saya biasa merukyah, saya juga ya alhamdulillah Allah titipin perasaan tuh nggak ada perasaan takut mau lewat kuburan, mau jalan bahkan di kiri kanan kuburan karena habis bensin dorong motor di kiri kanan kuburan, biasa aja gitu. Tapi nggak pernah tuh saya bilang kalau berani keluar, enggak juga. Kenapa? Karena Allah nggak suka sama yang sombong. Jadi kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman masalahnya nih, jujur. Kalau teman-teman mati lampu nih, ceritanya mati lampu kan, dan teman-teman pasti di dapur nih ceritanya, atau di kamar mandi. Kan gelap kan ya. Pastikan kita minta perlindungannya sama Allah. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas gitu ya. Nah, pertanyaan saya, saat teman-teman meminta perlindungan kepada Allah, apakah teman-teman hatinya memang benar-benar bergantung kepada Allah atau karena takut sama setan? Jawab, Jumatan ini ya. Lagi baca doaan, ya Allah lindungi saya, ya Allah lindungi saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaan saya, ketika teman-teman berdoa, itu karena benar-benar teman-teman yakin akan perlindungan Allah atau karena benar-benar ketakutan sama setan? Nah, itu dia masalahnya. Kita ini meminta perlindungan kepada Allah, padahal hati kita merasa takut kepada syaitan. Nah, jadi harus kita belajar dari sekarang. Jadi kalau nanti malam di rumahnya mati lampu, bacanya gini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Paham? Udah nggak usah dipikir lagi setan kayak mana, dan nggak usah sombong gitu ya. Nah baik, ini 6 sudah kita bahas. Yang pertama apa, kita ulang. Yang pertama pengajaran. Kita nggak boleh langsung ujug-ujug ngasih hukuman sebelum memberikan pengetahuannya dulu, pengajaran. Yang kedua pengulangan. Pokoknya pastikan dia bisa ngulang dan itu menunjukkan bahwa dia paham. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga kasih apa? Reward, kasih hadiah. Masya Allah, apapun itu, dia sudah melakukan kebaikan, dia sudah meninggalkan keburukan yang kita larang misalnya, kita bilang Masya Allah, nah mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan seterusnya. Kalau memang sudah banyak kebaikannya, kasihlah hadiah sesekali gitu kan. Gak usah gede-gede, kasih laptop misalnya kan. Contoh ya. Terus yang keempat kasih peringatan. Terus kalau misalnya peringatan juga ada 2 peringatan tuh, satu alamiah, yang kedua yang menimbulkan konsekuensi. Terus yang kelima kasih hukuman juga sesuai dengan kadarnya ya. Kan Nabi menyampaikan muru auladakum bisolah, perintahkan anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun dan pukullah kalau sudah sampai 10 tahun. Nah 7 tahun ke 10 tahun berapa jedanya? 3 tahun. Berarti nggak ujuk-ujuk main hukum. Misalnya kita sudah 10 tahun, kita baru tahu ilmu parenting. Nah 10 tahun nggak ujuk-ujuk langsung dipukul, nggak. Kasih waktu 3 tahun. Paham ya? Jadi pas sudah 10 tahun saya baru tahu ilmunya, nggak apa-apa. Nanti ajarin, nak yuk ke masjid, nak sholat, nak ayah kasih hadiah kalau kamu sholatnya full dan seterusnya nih sampai di usia 13 tahun. Nah kita sudah ngasih contoh, ngasih hadiah, ngasih ajaran, ngasih pengarahan dan seterusnya. Kalau sudah 3 tahun dan dia ternyata masih belum juga mau sholat, baru boleh dipukul. Ustadz, anak saya sudah 14 tahun. Nah 3 tahun masih berproses. Ajarin dia, kasih hadiah, kasih peringatan gitu kan, kasih pengajaran yang baik. Kalau perlu kursusin sholat. Nah kalau sudah 14 tahun tambah 3 berarti 17 tahun. Nah kalau sudah 17 tahun baru dipukul. Intinya bukan 10 tahunnya, tapi proses 3 tahunnya jangan dilompatin ya. 3 tahun memang harus sabar, sabar. Terus kemudian kalau sudah dikasih hukuman, terus dia mau kembali, mau memperbaiki, kita kasih apa? Maaf dan juga kesempatan. Jangan menutup, karena kita aja nggak mau kan. Habis melakukan dosa, ya Allah, aku tobat, enggak, udah ditutup kemarin. Ini cocok sudah ya. Kita mau tobat, Allah nutup tobat buat kita. Mau? Kan nggak mau. Nah, sama dengan anak-anak kita, karena mereka dalam keadaan fitrah, maka jangan pernah mengatakan, nak, pintu maafnya sudah ayah tutup. Jangan. Nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah vibe-nya udah kerasa kan ya. Mulai iklan sarung mulai lewat ya, iklan sirup juga ada mulai lewat ya. Toples juga sudah ada tuh di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa ya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan dimudahkan urusannya. Ya, targetan juga tercapai, diberikan customer yang yang kaya dengan kemanfaatan, kaya dengan berkah, dan mudah-mudahan rezeki yang kita terima adalah rezeki yang halal juga penuh dengan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik rabbana awzi'na
شرعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.